Adik, selamat datang di ibadah Minggu pagi 15 November 2020. Semoga adik-adik di minggu hari ini sehat selalu dan ceria ya untuk mengikuti ibadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mentega dan Roti. boleh sambil dikirim ya gerakannya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau masih bisa memberkati ibadah komisi anak ini. Kiranya Kau memimpin kami dari awal hingga akhir, dan apa yang diajarkan oleh kakak pembina bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengangkat pujian kasih Engkau dengan kata Tuhan. Adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Karyati. Apa kabar hari ini? Hari ini adalah harinya Tuhan, hari Minggu. Pasti adik-adik sukacita ya. Hari ini Ibu mau memberikan cerita tentang firman Tuhan. Dan adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah senantiasa memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Engkau kiranya membuka hati dan telinga kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberikan kesehatan buat kami semua, supaya kami juga mendapatkan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kitab hari ini diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 10. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan.
Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama Barak ke Kedes. Barak menggerakkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikian sabda Tuhan. Adik-adik, Ibu mau memberikan cerita. Nah, sebelumnya Ibu punya teman loh ini. Mau kenalan gak? Mau kenalan? Mau. Nah, ini namaku Deborah. Oh, namanya Deborah. Deborah dengerin ya. Ibu mau cerita. Baik. Nah, adik-adik, ada yang namanya Deborah dan Barak. Nah, Ibu mau cerita tentang persahabatan yang menguatkan. Nah, siapa itu Deborah? Siapa ya? Nah, Deborah adalah seorang hakim dan nabiah. Nah, apa itu hakim? Hakim adalah orang yang memutuskan suatu perkara. Nah, atau suatu masalah. Nah, kalau nabiah apa ya nabiah ya? Nabiah itu adalah utusan Tuhan yang diperintahkan untuk memberitahukan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, atau yang disebut nabi, karena Deborah itu perempuan, jadi dia dipanggilnya adalah nabiah. Nah, terus siapa itu Barak? Siapa Barak ya? Nah, Barak itu adalah panglima perang bangsa Israel. Nah, biasanya kalau panglima perang itu dia membawa senjata. Kira-kira apa senjatanya ya Deborah ya? Apa ya? Nah, senjatanya adalah pedang, tameng, dan juga dia biasanya
suka naik kuda. Deborah dan Barak itu berteman seperti ibu sama Deborah ini. Mereka saling menguatkan dan saling mendukung kalau ada suatu masalah. Dan pada saat bangsa Israel dijajah sama bangsa Kanaan, bersama-sama Deborah sama Barak, mereka bersama-sama melawan orang Kanaan itu. Dan akhirnya karena bersama-sama dia bisa menang. Wah, hebat ya. Deborah dan Barak bisa melawan bangsa Kanaan yang besar. Nah, karena apa? Dia saling berteman dan saling bekerja sama. Ternyata pada saat dia berteman dan bekerja sama, dia diberkati sama Tuhan sehingga mampu mengalahkan bangsa yang besar. Nah, demikian juga adik-adik, kalau memiliki teman atau memiliki sahabat, ayo kita dukung dengan memberikan semangat. Seperti gini contohnya. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, maju terus. Nah, jadi begitu kalau memberi semangat sama teman-teman. Nah, kita mari memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada orang-orang yang membutuhkan dan menguatkan agar bisa maju bersama-sama dan bisa melakukan hal-hal yang baik seperti siapa? Deborah dan Barak. Nah, seperti juga di Amsal 17 ayat 17. Ada yang begini bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, kalau punya sahabat, seperti saudara, ada kesukaran, ada kesulitan, pasti bisa dipecahkan. Seperti tadi, Deborah dan Barak. Nah, adik-adik bisa berteman? Deborah mau berteman? Mau. Aku berteman juga dengan ibu. Nah, begitu ya, Deborah ya. Oke, nah itu ceritanya. Sampai di sini dulu. Ibu berpesan kita harus bisa berteman, bisa bersahabat dengan siapa saja ya. Ya, Deborah ya? Iya. Nah, sampai jumpa lagi ya adik-adik semua di minggu depan yang akan datang. Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan melalui kitab suci bersama papa, mama di rumah. Tentu Tuhan memberkati kita semua. Ya, Deborah ya? Iya, pasti. Yuk kita dadah dulu sama teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi untuk besok. Tuhan memberkati. Nah, dadah, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu persembahan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir.
Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu. Dan kami akan mengakhiri ibadah minggu online ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu I Want to Be Your Friend. Bisa ditiru ya gerakannya adik-adik. Adik-adik, demikian ibadah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberi kita damai sukacita. Amin teman-teman.